itu tadi lafal Allah. Bagus. Seperti contoh bismillah, jangan bismillah, itu salah. Bismillah. Yang kedua, contoh yang kedua adalah apabila ada huruf lam. Apabila ada huruf lam, semua huruf lam, semua ya ini yang kedua adalah semua huruf lam yang terdapat di dalam lafal selain lafzul jalalain, lafal Allah. Jadi apabila ada huruf lam itu yang terdapat di dalam lafal selain lafal Allah, seperti contoh wa'ilama, yu'alimu itu kan lafalnya tidak berada di lafal lafzul jalalain atau lafal Allah. Itu semuanya ketika tidak berada di dalam lafal Allah itu dibaca tipis, meskipun hurufnya atau harokanya itu fathah, dhammah atau kasroh. Paham maksudnya gini, semua huruf lam yang terdapat di lafal selain lafzul jalalain, yang terdapat di dalam lafal selain lafzul jalalain. Lafalnya itu selain lafzul jalalain, lam pokoknya yang selain di lafal lafzul jalalain itu dibaca tipis. Kalau ulang yang pertama tadi ya, contoh yang pertama, apabila ada huruf lam, bismillah ini seperti bismillah ini kan hurufnya berharokat kasroh. Nah yang kedua ini selain lafzul jalalain, maksudnya selain lafzul jalalain pokoknya semua huruf lam yang terdapat di dalam lafal selain. Maksudnya selain itu pokoknya yang selain di lafal Allah itu dibaca gitu. Apakah ada pertanyaan sebelum kita memasuki hukum bacaan selanjutnya, itu hukum bacaan roh? Alhamdulillah jika semuanya sudah paham. Yang kedua adalah hukum bacaan roh. Hukum bacaan roh itu ada dua ya, yang di materi kali ini yaitu dua, sama yang tadi. Yang pertama lam itu ada dua. Yang kedua adalah hukum bacaan roh. Ada roh tafkhim dan roh takkik, sama-sama dibaca tebal dan sama-sama dibaca tipis. Roh, tapi di sini yang akan kita bahas yaitu hukum bacaan rohnya ya. Tadi kan anak-anak udah paham semua yang hukum bacaan lam. Yang untuk kali ini kita memasuki yaitu hukum bacaan roh. Yang pertama adalah hukum bacaan roh akhir. Apabila ada huruf roh yang dibaca tebal, roh yang dibaca tebal. Contoh yang pertama adalah apabila ada huruf roh yang berharokat fathah atau fathah tain. Fathah atau fathah tain. Seperti contoh naron, ronnya itu kan dibaca tebal. Yang kedua ada contohnya yang fathah robbahum. Apabila ada huruf ro yang berharokat fathah
Contohnya robbahum, kalau yang berharokat dom fathatain itu fathah yang dua ya, double di atas. Kalau ada yang masih tidak paham, naron. Yang kedua, contoh yang kedua adalah apabila ada huruf ro yang berharokat dhammah atau dhammatain, seperti tadi dhammatain. Seperti contoh akbaru, baru, ru, ro-nya itu kan berharokat dhammah. Yang kedua ada ajrun, runnya itu berharokat dhammatain. Dan yang hukum bacaan ro tafkhim yang terakhir, contohnya itu apabila ada huruf ro sukun jatuh setelah huruf yang berharokat dhammah atau fathah. Apabila ada huruf ro sukun jatuh setelah huruf yang berharokat fathah atau dhammah, fathah atau dhammah. Seperti contoh Qur'anun, yang fathah wa arsala. Masih ada pertanyaan sebelum yang kedua, hukum bacaan ro yang kedua? Mengenai huruf bacaan ro yang kedua itu ro yang dibaca tarqiq atau tipis, ro yang dibaca tipis. Mengenai contoh yang pertama adalah apabila ada huruf ro yang berharokat fathah atau fathah tain, seperti contoh karimun, rimun, bidurin, itu kan cara membacanya itu tipis, jadi jangan disamakan antara ro taqiq sama ro tafkhim, jadi harus bisa membedakan. Yang kedua, apabila ada huruf ro yang diwakafkan jatuh sebelum huruf jatuh setelah huruf yang berharokat, jatuh setelah huruf ya sukun, maksudnya ro wakof itu ro yang dihentikan, itu jatuh setelah huruf yang ya berharokat ro yang berharokat sukun, seperti contoh syai'in qadir, itu kan ro-nya jatuh setelah huruf ya sukun. Syai'in qadir, ini ro ya yang terakhir, ro ini ya, ro-nya itu jatuh setelah huruf ya sukun. Ro wakof itu yang berhenti atau dihentikan. Syai'in qadir itu kan wakof. Yang terakhir, apabila ada huruf ro wakof jatuh setelah huruf yang berharokat kasroh, ini ro wakof, ro yang dihentikan. Yang tadi kan berhenti asli, maksudnya dalam akhir ayat. Kalau ini di tengah-tengah ayat atau gimana, meskipun kita nafas kita pendek, jadi kita harus berhenti di tengah ketika kita memasuki hukum ro tarqiq tadi, ro yang dihentikan atau ro yang berhenti, ro yang dihentikan itu apabila sebelumnya terdapat huruf yang berharokat kasroh. Gimana anak-anak semua, apakah ada pertanyaan atau masih
bingung, Bapak harap semuanya bisa mengamalkannya apa yang menjadi pelajaran pada pagi hari ini. Untuk itu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam pembacaan Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan menggunakan tajwid. Tajwid itu sangat penting sekali bagi kita untuk membaca Al-Quran. Kita perlu mengetahui terlebih dahulu hukum bacaan tajwid sebelum kita melakukan naghbam atau lagu-lagu dalam membaca Al-Quran. Tanpa kita mengetahui naghbam dalam bacaan Al-Quran, akan tetapi kita tidak menggunakannya, tidak menggunakan ilmu tajwid dalam penerapan pembacaan Al-Quran tersebut, itu sama saja tidak akan membuat kita senang. Akan tetapi ketika kita bisa menggunakannya ilmu tajwid, kita terapkan dalam Al-Quran, itu pasti akan membuat lagu atau nagham tersebut penuh dengan irama, penuh dengan pokoknya bisa membuat kita dan orang lain yang mendengarkannya itu sangat sejuk di dalam hati. Untuk itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.